Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanto dengan NIM 0487191189. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan pengerjaan tugas satu saya untuk mata kuliah analisis dan visualisasi data. Jadi ada 3 soal di sini. Jadi yang pertama itu di soal membuat vektor kecepatan dan jarak. Jadi eh, menghitung rata-rata kecepatan mobil, menghitung rata-rata jarak yang ditempuh mobil, standar deviasinya. Oke. Nah, dari tabel data yang disediakan oleh soal. Jadi langsung saja ya. Eh, Pertama kita membuat vektor speed dan distance ya, kecepatan dan jarak. Oke. Nama variabelnya bebas, tapi saya di sini akan menggunakan speed ya. Di mana speed itu adalah 4. Nah, saya ketik aja ya. Oke, sebentar saya cek ulang ya. 4, 4, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 4, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 20, 20, 20, 20, 20, ada 5, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 25. Oke. Tidak ada 50 ya. Ada 50 angka ya, 1 sampai 50. Lalu ada distance. Distance ini jarak ya. Kita buat 20, 4.
Kita cek ulang ya. 2, 10, 4, 20, 17, 13, 18, 28, 33, 18, 26, 12, 24, 22, 28, 24, 32, 34, 43, 24, 30, 58, 80, 20, 24, 55, 35, 40, 30, 44, 50, 46, 53, 70, 80, 36, 46, 68, 34, 48, 50, 56, 60, 64, 56, 72, 90, 92, 110, 85. Enter. Ada 50 angka juga. Oke, sudah benar. Rata-rata itu main ya. Rata-rata kecepatan itu kita assign value-nya main speed. Oke. Langsung masuk angkanya 17,5. Lalu kita hitung main distance-nya ya. Empat 2,28. Lalu hitung standar deviation-nya. Standar deviasi yang dihitung adalah standar deviasi data jarak yang ditempuh mobil. Oke. Jadi ini value-nya sudah muncul ya. Jadi untuk soal nomor A, rata-rata kecepatan mobil adalah 17,5. B, rata-rata yang jarak yang ditempuh mobil adalah 42,28 dan standar deviasinya adalah 24,765. Atau kita bisa juga tampilkan di sini baik dengan cat maupun langsung dengan namanya ya. Oke, 17,5. Main distance 42,28. Lalu standard deviation-nya 24,7605. Nah, kalau mau menggunakan cat juga bisa. Cat jadi kayak perintah print gitu. Rata-rata kecepatan itu speed ya. Min speed. Nah, oke. Kilometer per hour. Lalu bisa juga misalnya kalau rata-rata jarak itu kan main distance ya, 42,8 meter ya. Nah, standar deviasi kita juga bisa print dengan menggunakan cat. Standar deviasi apa itu? Standar deviasi jarak yang ditempuh mobil itu SD distance. Oke ya. Oke. Nomor 1 sudah selesai, langsung kita lanjut ke nomor 2 ya. Kalau misalnya kita masih membuka jendela ini, kita nggak perlu membuat vektor speed dan distance ulang ya. Tapi langsung aja apa namanya? Langsung ke perintahnya plot ya. Pertama kita buat scatter plotnya dulu. Distance. Oke. Main scatter plot kecepatan dan jarak. Apalagi xlab ya.
Lalu Y-lab-nya. Lalu tambahan sih. Oke. Scatter plotnya seperti ini ya. Nah, untuk ini soal bagian A ya. Nah, bagian B ini interpretasi scatter plotnya. Jadi grafik ini menunjukkan hubungan antara kecepatan mobil di sumbu X ya, di sumbu horizontal dengan jarak tembus sampai berhenti di sumbu Y. Nah, interpretasi selanjutnya adalah tren data. Nah, ini umumnya tren data meningkat semakin tinggi kecepatan, semakin jauh jarak dibutuhkan untuk berhenti ya. Hal ini logis dalam konteks fisika ya. Nah, informasi uniknya adalah terdapat satu outlier ekstrim pada kecepatan 114 km/h. Nah, titik ini menyimpang jauh ya dari pola umum, yang bikin garis tren ini tidak akurat jika tanpa menghapus outlier ya. Nah, titik kecepatan ini tidak mengikuti tren umum. Jaraknya lebih pendek dibandingkan dengan kecepatan 15 km/h ya. Tren yang lain. Nah, mungkin disebabkan ya ini mungkin saja oleh kesalahan input atau kondisi itu unik saat itu. Oke. Ya. Lalu bagian C adalah kita membuat histogram ya untuk kecepatan. Jadi kita langsung saja ya. Colornya light blue. Oke. Ini histogramnya ya. Nah, ini bagian C, lalu bagian D-nya interpretasi histogramnya. Nah, informasi plotnya adalah grafik ini menunjukkan distribusi frekuensi kecepatan mobil ya, terlihat dari jumlah mobil pada setiap rentang kecepatan. Nah, tren datanya bagian besar mobil memiliki kecepatan antara 10 sampai 20 km/h ya, dengan puncak sekitar 13 sampai 17. Nah, informasi uniknya adalah histogram ini ada yang sangat condong ke kanan karena ada nilai outlier ya, 114 km/h yang jarang tapi mempengaruhi tampilan distribusi ya. Tanpa outlier ini, grafik ini akan jauh lebih simetris. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar mobil bergerak pada kecepatan sedang. Tapi ada satu data dengan kecepatan sangat tinggi yang tidak konsisten dengan pola umum ya. Nah, itu adalah nomor 2 ya. Sekarang kita menuju ke nomor 3. Sebenarnya ini bisa langsung ya di kertas, tapi kita juga bisa langsung menghitung di sini. Nah, kalau kita menggunakan ini nomor 3 ini adalah soal untuk menghitung koefisien keragaman ujian matematika dan bahasa Inggrisnya Thomas ya kan. Nah, kalau bisa menggunakan R, kita masukkan dulu rata-rata dan standar deviasinya. Lalu kita bisa menghitung koefisien keragamannya. Pertama min itu sama dengan bisa ya, sama dengan harusnya bisa deh. Saya coba
Nah, langsung 75 ini sama nggak bisa kan. Berarti ada dua cara ya untuk assign value. 10. Lalu English itu 70. Lalu standar deviasinya untuk English ini 8. Oke. Nah, sekarang langsung aja hitung koefisien keragamannya berapa. Itu CV mat SD mat dibagi min mat dikali 100. Oke. Nah, ini udah langsung muncul hasilnya. CV matnya itu 13,33% ya. Nah, lalu CV Englishnya adalah koefisien keragamannya adalah SDN dibagi min English kali 100. Langsung 11,42 atau sekitar 11,43%. Jadi kesimpulannya adalah CV Mat ini matematikanya 13,3%, sedangkan koefisien keragamannya bahasa Inggris itu 11,43%. Oke, barangkali itu saja ya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.